Iya, masih bersama sahabat sejati saya di Cerita Hati karena setiap cerita Bersama. Di hati. Pertanyaan tadi yang belum terjawab. Dulunya pernah konflik apa Enggak. sering gitu? Enggak, Enggak pernah. Kok nggak ramai banget sih pertemanan kalian ya? Saya selalu bilang pertama kali saya bilang sama Alia maupun sama Lia ataupun sama teman-teman kami di grup Arisan Adem Ayem ini saya bilang kalau cari saya pada saat kalian susah. Kalau kalian seneng nggak perlu cari saya nggak apa-apa. Sama kalau mau makan. Kalau kalian susah cari saya, sakit ada yang Ya, meninggal traktir. cari saya. Kalau minta traktir juga. Emang Gitu gitu ya? boleh gitu Pak Ustadz? Maksudnya cuma susahnya doang nyari kita. Enggak, Tapi harusnya bahagianya dua-duanya nggak tuh. bagi-bagi. Dua-duanya. Enggak, bagi-bagi. Sahabat itu kenapa Rasulullah itu hidupnya bersama sahabat, mohon maaf, tidak bersama murid. Padahal semuanya muridnya. Ini serius, Rasulullah itu semuanya ya anak buahnya, ya muridnya, ya semuanya bisa disuruh. Tapi nggak pernah Rasulullah dan para pesuruh, Rasulullah dan para muridnya, enggak. Rasulullah bersama sahabat. sahabat. Sahabat dari kata suhbah. Suhbah itu adalah orang yang selalu nempel, yaitu selalu ingin tahu hal ikhwal. Jadi tidak hanya pada senangnya saja, susahnya. Karena dulu ada orang yang bersahabat, tetapi orang-orang munafik. Kalau ada harta rampasan perang atau mendekati Idul Kurban, dia Baru deket sekali karena dapat pembagian kan gitu. Dan sekarang ada tipe-tipe seperti itu. Dia rajin ke masjid kalau udah dekat Idul Kurban, karena biar dapat bagian kurban kan Ya, lebih lebih itu. banyak. Tapi kalau udah jauh itu bukan sahabat. Sahabat itu senang dan susah, dia harus laporkan, dia harus itu. Artinya orang harus tahu sahabat. Makanya sahabat itu seharusnya dia tidak hanya ta'aruf, tapi tafahum. Ta'aruf itu mengenal, kalau tafahum itu memahami. Jadi jangan sampai dia sampai minjem utang, tapi diberi sebelum dia tahu. Jangan sampai orang itu, waduh saya kok nggak punya jodoh, harusnya ditawari. Ini loh ada Udah, ini. Pak. Udah. Berapa Iya, banyak Teh Alia yang ditawari? Saya udah browsing. Udah deh pokoknya, tapi ya belum jodohnya. Belum aja jodoh, gitu. tapi tidak hanya di jodoh, tapi di tempat apa-apa. Artinya orang kan tidak hanya kebutuhan pada jodoh saja, apa yang lain. Oke, yang ketiga harus takaful. Takaful itu saling mengisi. Artinya kekurangan satu orang juga kekurangan Diisi. yang lain, kan gitu. Jadi jangan sampai Akhirnya tapi udah. kalau ada orang kelaparan itu pertama kali yang nanti dimintai pertanggungjawaban adalah teman dekat. Ya. Iya, kenapa sampai kamu temanmu kelaparan kamu enggak? Bisa. Makanya sahabat itu dulu dalam Muhajirin dan Ansor itu sampai dikatakan gini, ada orang dikasih kepala kibas itu apa? Domba. Kepala domba itu dia katakan jangan kasihkan saya, kasihkan aja dia itu sudah 2 hari ini saya lihat nggak makan. Begitu kasihkan dia, loh saya cuma sendirian nggak makan, tapi ada yang anaknya 3 di sana, sampai dia keliling. Oh. Itu artinya dia perhatian pada orang lain. Jadi kalau perlu ada orang senang sama saya, kasihan dia yang masih belum punya, saya aja. Nah, itu misalnya kalau ada ngelamar anaknya, kasihan ada teman dekat saya itu. Iya, bapaknya untuk dia, anaknya untuk anaknya gitu. Kita sih maksudnya. biasanya kalau pas lagi seneng, pas lagi mau arisan ya, biasanya yuk kita cari tempat makan yang enak, yang bagus, ini di sini enak, yuk kita cobain, belum pernah nyobain siapa gitu biasanya gitu. Atau enggak pada saat ulang tahun juga udah jarang ya sekarang, kita biasanya arisan aja, kita ketemu, terus kemudian taklim. Ya, paling Udah itu paling senengnya, paling ketemu seneng-senengnya. Kalau pas lagi susah ya kalau ada yang sakit. Tapi mungkin kita juga nggak yang terlalu ini sih ya, maksudnya kayak misalkan aku denger dari mana gitu ya, even dari berita atau dari apa, heboh misalkan Desi ini, juga nggak langsung saya confirm ke dia gitu, bener lu gini, enggak juga gitu, karena ya tahu enggak pasti gitu. Maksudnya pasti kalau emang itu sesuatu yang besar itu pasti ngomong lah gitu sama salah satu dari kita. Oh jadi gitu. nggak Jadi nggak juga langsung nyari kepo, tahu. enggak Iya. Nggak gitu. ngumumin di masjid, wah ada sih. Enggak, bener gak sih lo gitu. Nah makanya itu yang membuat pertemanan kita menjadi Cukup, adem ayem iya, lama. gitu. Ya udah pasti penasaran, kalian juga penasaran pengen punya temen seperti mereka ini akrab banget gitu. Ada yang mau nanya dari MH Tamrin? Nggak usah lah ya udah lanjut. Silakan. Mana yang mau tanya? Udah tarik nafas nggak jadi. Ada yang nanya, nggak jadi. Namanya siapa? Kuliah di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dari Universitas MH Tamrin, saya ingin bertanya Pak Ustadz, Iya. bagaimana sih cara kita menyikapi seorang sahabat yang berhianat? Padahal kita ya sudah memberi kepercayaan kepada Terima kasih. Kamu ya yang Iya. berkhianatnya. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suka dukanya orang bersahabat itu seperti itu. Artinya apa?
sahabat itu sebetulnya harus diikat atas nama fikroh, yaitu satu idealisme, keyakinan, keimanan yang benar. Maksudnya begini, kenapa dulu sampai dalam contoh ekstrim itu Nabi Nuh itu pernah dijanjikan untuk diselamatkan dirinya dan keluarganya. Tapi begitu sudah banjir, ternyata anak dan istrinya, anaknya namanya Kan'an, dan istrinya Nabi Nuh namanya? Bunuh. Ya, istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Iya, Bunuh, iya. Iya, istrinya Nabi Nuh namanya Bunuh. Itu, istrinya Nabi Lut namanya? Bulut. Iya, istrinya Pak Tanto namanya Butan. Butan atau Buto. Ya, namanya. Istrinya Pak Ruko. Buruk. Ya. Buruk ya. Istrinya Pak Asnawi Buas. Ya. Apalagi Pak Ustadz ada, saya mau catat nih semuanya. Jadi kamus. Ya, intinya adalah ketika ya kenapa engkau tidak selamatkan aku dan keluargaku. Maka ditegur dalam surat Al-Anbiya, sesungguhnya anak dan istrimu bukan keluargamu, bukan sahabatmu. Siapa sahabatmu? Sahabatmu adalah sesuai dengan keimananmu. Artinya orang-orang yang bersama atas keimanan itu sebenarnya ukhuwah. Sahabat itu bukan ukhuwah, ikhwan. Akhwat itu adalah orang-orang yang punya landasan keimanan yang benar. Itulah yang sahabat yang dunia akhirat. Amin. Jadi ikatannya adalah ikatan keimanan, bukan ikatan darah, bukan ikatan harta. Banyak orang itu ngakrab kalau udah kaya. Tapi kalau udah, jangankan itu suami istri aja juga begitu kan? Halo? Ya, betul. Ya, kadang-kadang ada uang abang disayang, nggak ada uang abang. Nah itu, ikatannya karena harta. Tapi itu, cara menyikapi pengkhianatan pengkhianat sahabat. tadi, oke. Yang kedua, kalau emang ada khianat, maka satu, dia harus diluruskan, harus ditegur. Bagaimana kamu seperti itu? Tetapi kalau nggak bisa, tinggalkan. Nah, yang penting jangan ganti mengkhianati. Karena kalau ada orang jelek, jangan dibalas dengan kejelekan. Berarti sama-sama jelek. Orang kalau kecurian, jangan ganti mencuri. Kenapa kamu ambil sepedaku? Sepedaku juga diambil orang, nggak boleh. Berarti sama-sama pencuri. Biasanya tuh kalau tadi yang Alia bilang, kami bersepuluh gitu ya, terus katakanlah yang biasanya kalau misalnya ada yang terkena musibah atau misalnya ada yang susah dikasih tahu, Lia misalnya, nanti ada teman kami yang siapa yang tuh lu deh yang ngomong sama Lia Oh, gitu. yang tahu caranya. Kalau misalnya Alia biasanya ngomong saya atau Wulan atau kemudian nanti Alia yang ngomong ke saya, Alia, udah si Alia aja yang ngomong sama Desi gitu misalnya. Ada yang kayak gitu-gitu, Dita gitu misalnya. Nah, ada apa tadi kata Uwi disebutnya, ada orang yang cocok walijahnya gitu Walijah, ya. Ada yang iman. cocok-cocokannya untuk berbicara. Ya, karena kamu nanti tidak beriman sempurna sampai kamu menjadikan Allah, Rasul, dan teman-temanmu adalah orang-orang beriman. Itu mohon maaf, pertemanan aja menentukan. Manjalis janis, siapa yang duduk bersama dia sejenis. Ya. Maka kenapa cari teman-teman yang baik? Karena orang itu tergantung pada teman-temannya. Oke. Bagaimana Ya. kalau teman-teman yang tidak seiman Pak Ustadz? Nanti Maksudnya- selain satu ini kita akan ungkap ya. Dan yang lebih penting lagi saya akan mengungkapkan satu hal yang belum pernah saya ungkapkan kepada sahabat-sahabat sejati saya. Selain satu ini tetap di sini cerita nanti karena siap cerita. Oh. Hati-hati.